Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Hidayanto Naim dengan NPM 2115065 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah diberikan pada praktikum sistem operasi dengan judul algoritma penjadwalan. Jadi, algoritma penjadwalan adalah kumpulan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Lalu, algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready key yang akan dieksekusi oleh CPU. Nah, di algoritma penjadwalan ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada FCFS atau First Come First Serve Scheduling. Jadi di FCFS ini yang pertama kali proses yang pertama kali masuk itu yang akan dijalankan oleh CPU. Nah, di sini misalkan P1, P2 dan P3. Jadi yang masuk terlebih dahulu adalah P1. Jadi P1 terlebih dahulu yang akan dijalankan oleh CPU walaupun P1 itu memiliki burst time yang sangat tinggi yaitu 24. Selanjutnya ada SJF atau Source Job First Scheduling. Jadi di SJF ini proses yang memiliki burst paling kecil itu akan dijalankan terlebih dahulu. Berbeda dengan First Come First Serve Scheduling tadi, dia tidak menghiraukan burst time, sedangkan di SJF ini dia menghiraukan burst time dengan burst time yang paling kecil itu akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, di sini P1, P3, P2 dan P4. Jadi di sini yang pertama kali dijalankan itu adalah dengan yang memiliki burst time paling kecil. Selanjutnya ada round robin scheduling. Jadi di round robin scheduling ini sama dengan FCFS, namun yang membedakan adalah di sini terdapat batasan waktu. Jadi jika proses 1 itu belum selesai tapi sudah mencapai batas waktu, dia akan langsung menjalankan P2. Jika P2 telah selesai, itu maka akan balik lagi ke P1 untuk melanjutkan proses yang belum selesai tadi. Yang selanjutnya ada priority scheduling. Jadi di priority scheduling ini proses yang memiliki nilai integer paling kecil itu akan menjadi prioritas. Jadi di sini tuh nilai yang dengan integer paling kecil itu akan menjadi prioritas paling tinggi dan akan dijalankan lebih dahulu. Jadi di sini yang memiliki prioritas lebih tinggi itu akan dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya kita langsung ke percobaannya. Pada percobaan satu ini kita membuat dua program. Yang satunya di perulangan ini 0 sampai 10. Ini kita compile dulu. Lalu load in memory. Lalu kita buat baru. Nah, di sini kita buat baru itu penjadwalan dengan nama penjadwalan 2. Nah, di sini kita ganti perulangannya menjadi 0 sampai 20. Lalu kita compile lagi. Kita load in memory. Nah, lalu kita ke OS simulator. Nah, di sini terdapat dua program name. Yang pertama kita menjalankan penjadwalan 1, kita create new process. Penjadwalan 2, dan yang terakhir adalah penjadwalan 1 lagi. Nah, di sini kita menggunakan algoritma FCFS. Lalu kita ubah ke speednya menjadi maksimum. Lalu start. Nah, di sini kita ulang.
penjadwalan 1, penjadwalan 2, penjadwalan 1. Nah, di sini karena proses 1 itu masuk terlebih dahulu, maka dia akan dijalankan terlebih dahulu. Lalu menjalankan proses 3 dan juga proses 4. Kita start. Nah, dia akan menjalankan proses 2, proses 3, kemudian proses 4. Nah, di sini di sini untuk proses 1 itu memiliki waiting time 0 karena dia merupakan proses yang pertama kali dijalankan, jadi dia tidak menunggu proses manapun. Dan di sini ada burst time-nya itu 95. Lalu untuk proses 2 ini memiliki waiting time itu 1,84 karena dia menunggu proses 1 selesai terlebih dahulu. Di sini memiliki burst time 175, berbeda dengan proses 1 tadi karena kita mengubah perulangannya itu menjadi 20. Lalu untuk yang proses ketiga itu waiting time-nya 5,23 second, 5,23 detik. Ini karena dia menunggu proses 2 selesai terlebih dahulu. Dan di sini burst time-nya 95 karena perulangannya sama dengan proses 1 tadi, yaitu 0 sampai 10. Lalu di sini ada rata-rata waiting time itu 2,3 detik, yang mana ini diperoleh dari semua nilai dari waiting time itu dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu di sini 3, maka dia nanti akan dibagi dengan 3. Kita clear dulu, kita ke percobaan yang kedua. Di sini untuk yang percobaan kedua ini kita menggunakan delay. Jadi di sini kita yang pertama kita tanpa delay. Yang kedua kita dengan delay di sini dengan delay 10 ticks yang pertama. Nah, maka dia tidak akan langsung masuk ke ready key, tapi dia akan mendelay selama 10 ticks terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan delay sebesar 6 ticks. Nah, di sini nanti yang akan kita lihat di sini dia baru proses 2 saja yang masuk ke ready key karena yang lainnya ini menggunakan delay. Jadi nanti yang akan masuk terlebih dahulu itu adalah proses 4, kemudian diikuti dengan proses 3 karena waktu delaynya itu lebih banyak proses 3 yaitu 10 ticks dibandingkan proses 4 yaitu hanya 6 ticks.